Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, firman Tuhan di kitab Kejadian 1 ayat 28 dengan jelas bahwa Tuhan memerintahkan kita, umat manusia, untuk beranak cucu atau memiliki keturunan. Di firman Tuhan ini juga dengan jelas Tuhan menggambarkan kehidupan manusia bahwa suatu saat kelak kita akan menjadi orang tua dari anak-anak kita. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak hal yang terjadi ketika kita menjadi orang tua. Salah satunya, mampukah kita menjadi orang tua yang mendengar suara anak-anaknya? Nah, itulah yang akan menjadi topik kita di episode Kacamata kali ini. Kita akan simak penjelasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod Wijanarko terkait dengan bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang mampu mendengar. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada satu pun yang menutupnya. Oh Yesus, ku percaya Kau berkuasa merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Kau mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Yesus, Kaulah yang membuka pintu. Orang tua lebih-lebihnya, apalagi sekarang ini ya, orang tua perlu dengarkan anak, karena jangan-jangan anak justru lebih tahu
lebih benar dan lebih pintar. Dengan demikian kita bisa terhindar dari kesalahan pengasuhan yang tidak perlu. Yang orang tua harus ngotot atau radikal menurut saya adalah dalam hal nilai-nilai moral, nilai-nilai firman Tuhan. Itu orang tua yang yakin benar-benar dengan nilai kebenaran firman Tuhan, di situ orang tua harus kuat. Ya, saya jawab dengan mulai mengenai parenting berdasarkan usia dulu. Jadi kalau anaknya itu 0 sampai 6 tahun atau usia dini, maka orang tua sebenarnya boleh mau dominan, mau otoriter, karena emang anak belum tahu yang benar dan tidak, hanya taunya enak dan tidak. Tapi benar dan tidaknya anak nggak ngerti. Nah ini orang tua usia 0 sampai 6 tahun boleh otoriter atau dominan, atau kalau istilah yang lebih baik orang tua sebagai gembala yang memberikan teladan. Karena emang anak di bawah 6 tahun itu belajarnya dengan menirukan. Karena pola belajarnya menirukan, maka caranya memberikan teladan. Nah, 6 sampai 12 tahun, ini saya bikin kelompok besarnya aja, anak mulai logikanya mulai kuat. Ya, mulai sekolah SD, otak kirinya berkembang. Nah, ini orang tua nanti menjadi gembala dan guru. Di mana anak mulai bertanya, kenapa? Orang tua nggak boleh, pokoknya, itu buat anak di bawah 6 tahun. 6 sampai 12, orang tua harus menjawab karena. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena dijelaskan seperti guru menjelaskan muridnya. Makanya anak-anak SD itu banyak yang mengidolakan gurunya. Tapi kalau anaknya udah SMP, 10 tahun ke atas, 10-12 tahun sampai 16-17 tahun atau remaja, maka anak pun juga nggak mengidolakan gurunya lagi. Mereka tuh dekatnya dengan teman. Maka kalau anaknya 0-6 orang tua gembala, 6-12 orang tua gembala dan guru, anaknya remaja, orang tua gembala, guru, dan sahabat. Nah, dalam konteks sebagai sahabat ini, maka anaknya, mau anak paling besar, anak paling tengah, anak paling bungsu, tetap orang tua bersikap sebagai sahabat. Sahabat tuh nggak boleh otoriter lagi. Kalau kita punya teman, sahabat, kita otoriter, sahabat tinggalin kita. Anak-anak remaja itu lebih dekat sama temennya. Gadget yang dibeli merek apa, baju merek apa, potongan rambut bagaimana, ke gerejanya kemana, semuanya teman yang mempengaruhi. Jadi kalau orang tua masih mau mempengaruhi anaknya usia remaja, maka orang tua harus menjadi teman. Kalau nanti anaknya udah SMA ke atas, maka orang tua sebenarnya mentor atau coach. Ya, selain juga tentunya sahabat, guru, dan gembala. Nah, itu mendidik anak berdasarkan usia. Sekarang mendidik anak berdasarkan urutan anak. Kenapa anak paling nomor 1, paling besar? Biasanya dewasa sebelum waktunya. Atau sangat dewasa sampai dia nggak menikah demi adik-adiknya. Ya, terlambat menikah, bahkan tidak menikah. Karena anak paling besar selalu dituntut ngalah dengan adiknya. Sayang sama adiknya. Sampai akhirnya dia nggak menyayangi dirinya, menyayangi adik-adiknya dan bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Bahkan rela tidak menikah demi adik-adiknya. Itu fenomena anak pertama. Sangat dewasa. Fenomena anak bungsu, ya kan? Wah, manja, kolokan, karena memang dimanja. Fenomena anak tengah. Anak nomor 2, anak tengah, itu kebanyakan bandel. Kenapa bandel? Suruh ngalah sama kakaknya, suruh ngalah sama adiknya, kegencet, dikepepet. Ya udah, jadi nakal, bandelnya luar biasa. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak muncul fenomena ini? Ya, anak nomor 1 dewasa sebelum waktunya, nomor 2 bandel-bandel, nomor 3 manja-manja. Ini muncul karena ketidakadilan di dalam mendidik anak. Karena itu mendidik anak harus adil, termasuk kepada si bungsu ataupun yang paling besar. Termasuk nomor 2 juga. Siapa yang harus mengalah? Bukan yang perempuan harus ngalah, bukan yang laki-laki harus ngalah. Nanti anak merasa menyesali dengan gendernya dan pengen menjadi gender yang lain, lawan jenisnya, akhirnya jadi homo, banci, lesbi. Orang harus bersyukur dengan dirinya, yang ngalah itu ya yang salah. Tidak kakak harus ngalah sama adik, kakaknya suruh ngalah terus, nanti cepat dewasa sebelum waktunya istilah saya. Atau si bungsu ini yang selalu dimanjakan, atau kadang si bungsu kan tidak dimanjakan. Ya, dianggap kecil terus. Dianggap kecil terus ya. Sampai anak-anak juga kadang bingung gitu ya. Begitu dia mau begini-begini, kamu tuh masih kecil gitu. Lain kali
kamu tuh udah besar. Kadang orang itu juga bingung mau nyebut anaknya itu kecil atau besar gitu. Untuk kepentingan tertentu dia bilang kamu tuh masih kecil. Nah kalau anak paling bungsu dikecil-kecilkan terus gitu ya, maka dia kadang juga muncul aneh-aneh. Aneh-anehnya tuh begini. Kadang anak paling kecil nih, kalau anak paling besar tuh dewasa sebelum waktunya, nomor 2 tuh bandel, nomor 3 itu paling kecil atau kalau anaknya 3 ya, kalau 4 ya nomor 4 paling kecil. Kadang ngomong jorok, kadang juga kurang ajar. Kenapa? Karena dia pengen dianggap besar. Waktu dia pengen dianggap besar, dia dengarkan orang-orang besar ngomong apa. Akhirnya dia ngomong seperti orang besar, supaya dia dianggap besar, karena dikecil-kecilkan terus. Nah, ini namanya fenomena perilaku, di mana anak bungsu banyak ngomong kotor, ngomong jorok. Ternyata karena pengen dianggap besar, dia dengerin orang besar ngomongnya apa, dia ikutin. Maka supaya hal itu tidak muncul, inilah yang berlaku namanya parenting itu. Jadi anak itu harus adil. Yang ngalah itu yang salah. Bukan yang gede, bukan yang kecil, bukan yang laki-laki. Nah, ketika anak adil termasuk juga dalam mendengarkan pendapatnya. Bukan berarti si kakak harus didengarkan, yang kecil pun harus didengarkan juga. Bahkan kalau saya keadilan itu dalam segala hal. Misalnya saya ngajak anak pergi ke mall. Anak saya 3. Maka hari Sabtu ini mall yang mana? Kakak yang mengambil keputusan. This is your day gitu ya. Tapi minggu depan adik ngambil keputusan. Minggu depannya lagi si bungsu ngambil keputusan. Pertama kali dilakukan giliran keadilan seperti ini, kadang si bungsu belum berani mengambil keputusan karena jarang diberi ngambil keputusan. Akhirnya dia nanya kakaknya, "Kak, kemana kak? Kemana kak?" Jangan tanya kakak, kamu pengennya kemana? Dia takut dimarahi kakaknya. Dia takut dimarahi nomor 2. Tapi kalau dilatih terus, kamu tidak perlu peduli kakak pilih yang mana, kamu sendiri pengennya di mana, semua harus ikut. Kakaknya tendang kaki adiknya, tuh. Adiknya nggak berani ngambil keputusan lagi gitu ya. Maka kita latih. Kakak harus setuju mall manapun adik yang pilih. Nah, itu saya berlakukan. Termasuk juga misalnya gini, anak saya 3 pergi ke mall. Siapa yang duduk di sebelah saya? Biasanya itu anak-anak itu rebutan, pengen duduk di depan. Nah, siapa yang ngalah? Yang gede ngalah sama yang kecil? Atau yang kecil ngalah sama yang gede? Atau yang laki-laki mesti ngalah sama perempuan? Itu semuanya salah. Digilir saja. Ketika digilir, maka setiap anak merasa dihargai untuk kesempatan duduk di kursi depan, digilir keadilan untuk diberi kesempatan mengambil keputusan pergi ke mall mana, termasuk diberi kesempatan untuk yang berbicara seperti tadi yang ditanyakan. Jadi anak kecil boleh usul, paling besar boleh usul, perempuan boleh usul, dan orang tua perlu menekan keadilan. Kenapa? Kenapa saya tekankan keadilan dalam segala hal ini? Karena ketidakadilan itu menimbulkan masalah fenomena perilaku tadi. Misalnya yang kecil manja, yang besar dewasa. Atau yang lebih berbahaya lagi, ketidakadilan itu menimbulkan kebencian satu dengan yang lain. Kalau di Alkitab ada contoh, Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Dan Yakub memberikan kepada Yusuf jubah yang maha indah. Lalu bencilah saudara-saudara Yusuf kepadanya. Bahkan waktu itu kebenciannya sampai mau bunuh si Yusuf. Saking kayak apa coba? Kakak adik sampai mau bunuh adiknya. Kakak mau bunuh adik, itu kebencian, kepahitannya kayak apa? Karena orang tuanya tidak adil. Nah, mungkin kita tidak sampai membuat anak sampai pengen mau bunuh-bunuhan ya. Tapi kan sering anak tuh berteriak, "Mama gak adil, papa tuh gak adil." Dan papa mamanya ngotot, "Papa tuh adil." Yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Jadi kalau anak itu berkata, "Mama tidak adil," itu yang dirasakan si anak. Berarti ibu bapak harus memberikan waktu lebih, perhatian lebih, kesempatan lebih kepada yang merasa tidak diadilkan ini. Ya, jangan malah dimarahi, tambah merasa nggak diadilin lagi. Jadi orang tua harus memberikan kesempatan yang sama dalam segala hal. Jadi pertama, keadilan dalam segala hal, kesempatan yang sama dalam segala hal. Kesempatan berbicara, kesempatan mengambil keputusan, bahkan kita juga bisa melatih si kecil, si bungsu, mengambil keputusan mall yang mana, restoran mana. Itu juga sekaligus anak belajar mandiri, berani mengambil keputusan. Termasuk juga melatih yang lain untuk menyetujui apapun keputusan si adik atau si kakak. Karena lain kali toh dia akan gilirannya juga untuk mengambil keputusan. Nah, kalau saya mendidik anak-anak saya seperti itu, ya, sehingga tidak muncul fenomena anak merasa bahwa orang tuanya tidak adil. Karena kalau orang tua nggak adil, bisa saling benci. Tapi kalau orang tuanya adil, anak akan saling support, akan saling mendukung, akan saling mengasihi. Mereka terbiasa akhirnya diskusi.
Nah, kalau pertama diajari soal giliran mengambil keputusan, tapi untuk hal yang besar, misalnya diajari untuk diskusi keputusan bersama. Pergi mall kan tiap minggu, ya kan? Katakanlah tiap Sabtu, digilir gitu ya. Tapi libur bersama keluarga. Nah, kalau sudah terbiasa punya pendapat, mengambil keputusan, terbiasa mensupport keputusan orang lain, itu nanti juga kita akan membawa keluarga pada sebuah pola komunikasi yang lebih sehat. Kita mau liburan, ini kan nggak digilir kan, setahun sekali mau digilir. Jadi karena kita yang acara besar kita tidak gilir, tapi kita diskusikan. Adik pengen libur kemana? Ini pengen libur kemana? Orang tua perlu menampung semua pendapat, termasuk yang paling besar ataupun yang paling bungsu ataupun paling tengah. Karena kalau kita bijaksana, kita bisa merangkum kok semuanya. Ya, satunya pengen ke pantai, satunya pengen ke gunung. Ya cari aja gunung yang dekat pantai. Atau tripnya di Rangkai gitu ya. Yang repot lagi kalau anaknya 3, satunya suka gunung, satunya suka pantai, satunya suka mall. Nah, ya kita atur yang bisa masuk semuanya. Atau kadang-kadang kita sama-sama ke kota, sebuah kota. 3 anak, 3 selera. Yang satu suka ke museum, masuk ke museum, itu dibacain satu-satu keterangan detail informasinya. Benar-benar bisa lama. Yang satu nggak suka di dalam museum, mendingan di luarnya aja foto-foto. Yang penting foto depan museum, gitu kan. Nah, maka kadang-kadang libur keluarga itu pun tidak harus selalu bersamaan 24 jam. Tapi kita, kalau tentu ini kalau anaknya udah remaja ya, udah gede, kita berikan free time. Jadi kita makan pagi bareng tentunya, pergi ke tengah kota, lalu kita bilang begini, jam 2 kita ketemu di sini, atau jam 3, atau coffee shop gitu ya. Nah, ada free time, mama sama anak nomor 1 misalnya mau kemana, saya sama nomor 3 mau kemana, nomor 2 mau me time, masuk museum silakan. Jadi ada waktu untuk sendiri-sendiri daripada semuanya masuk museum lalu berantem. Semuanya di luar museum, saya satu pengen ke dalam. Ini contoh aja bahwa anak itu begitu uniknya, maka butuh diberi kesempatan. Nah, ini sebenarnya dalam rangka supaya setiap anak itu mendapat kesempatan. Ya, jangan sampai si kecil disuruh ngalah terus. Kamu tuh masih kecil, udah ngalah aja terus. Menderita dia nanti jadi korban dan dia tidak pernah dewasa. Atau karena dia dikecil-kecilkan terus, dia pengen menunjukkan bahwa aku sudah dewasa. Contohnya dia pakai baju ayahnya, dia pakai baju kakaknya, atau dia dengerin orang dewasa ngomong apa gitu ya. Lalu dia ikutin. Wah, si kecil Pak, anak saya yang paling kecil suka ngomong jorok, Pak. Mungkin ibu kecil-kecilin terus ya, nggak pernah dianggap gede ya. Jadi dia dengerin orang gede ngomong apa lalu diikutin. Maka kita harus menganggap si kecil pun walaupun kenyataannya masih kecil, tapi diberi kesempatan berbicara, diberi kesempatan mengambil keputusan. Sehingga akhirnya setiap anak punya pertumbuhan karakter kepribadian sesuai dengan keunikannya bagaimana Tuhan menciptakan dia. Bukan karena keadaan. Ya, keadaan memang mempengaruhi, tapi kan keadaan yang kita ciptakan adalah keadaan yang positif, lingkungan yang positif untuk membangun karakter anak, dia bertumbuh ke dalam kedewasaan. Tetapi anak juga punya keunikan. Nah, keunikan itulah yang sebenarnya orang tua perlu memahami keunikan anak dan membawa anak pada pertumbuhannya. Dan kalau toh ada perbedaan anak karena faktor keunikan, bukan karena faktor keadaan. Si keadaan kakak nomor 1 merasa harus ngalah terus, menderita, nomor kecil, merasa dimanja terus sampai nggak pernah dewasa, atau malah bukan dimanjakan. Ya, dalam kasus yang lain seperti yang ditanyakan, si bungsu nggak pernah dihargai, nggak pernah diberi kesempatan karena dianggap kecil terus. Padahal memang kalau anaknya terutama remaja ya, itu kan repot ya, remaja itu gede belum, dewasa belum, kecil juga ada enggak. Tapi sekali lagi, maka tadi kalau berdasarkan usianya, remaja itu saatnya kita menjadi sahabat bagi anak. Karena anak kadang bukan memberontak, tapi anak sedang bingung dengan dirinya, karena masa remaja itu masa mencari jati diri, sehingga orang tua perlu menjadi sahabat anak. Nah, ini saya pikir tips-tips yang secara umum bisa membawa orang tua pada pengasuhan yang lebih bijaksana. Tuhan memberkati. Oke, satu lagi Pak. Ya. Kalau itu tadi kan kayak bagaimana caranya orang tua itu membagi keadilan atau adil kepada anak-anaknya gitu, mau anaknya 2, 3 atau 4 gitu. Tapi ada kasus yang benar-benar orang tua ini batu-bat gitu, keras kepala banget. Oh, nggak pernah merasa salah, bener terus. Nggak pernah merasa salah dan Oke. benar terus gitu. Gitu tuh. Jadi apapun yang dia
dia nggak mau tuh dengan anak ini salah ma, ini salah pak gitu, nggak mau, tapi dia tuh keras kepala banget gitu kayak gitu. Oke, boleh. Next, langsung. Ya kiprol kok ini. Oke. Ya. Orang tua yang egois, keras kepala, nggak mau dengar anaknya. Saya selalu benar, anak yang selalu salah. Ini kalau istilah yang sekarang sedang ini namanya toxic parenting, orang tua racun. Nah, ini orang tua, tapi kadang-kadang orang tua seperti ini tuh ada dasarnya loh. Dasarnya bahwa dia dididik seperti itu orang tuanya dan dia menjadi orang yang kuat, orang yang tough, orang yang ulet, orang yang sukses. Dia dididik dengan cara seperti itu, cara orang tuanya, dan buktinya dia berhasil. Buktinya dia hebat, buktinya karakternya terbentuk. Maka dia didik anaknya dengan cara yang sama. Jadi orang tua keras kepala itu kadang bukan sebuah kesalahan, karena dia nggak merasa bersalah dengan hal itu. Ini cara yang benar, ini cara yang harus. Makanya bagi dia ini cara yang benar. Nah, cuma saya pengen menyadarkan bahwa cara yang benar pada era yang dulu belum tentu benar dengan cara sekarang. Karena keadaan berubah. Contoh, kita bicara yang mungkin bukan soal merasa benar dulu ya, tapi dengan cara yang keras. Saya pun dididik dengan orang tua saya dengan cara yang keras. Waktu saya disuruh belajar, saya cari jangkrik. Orang Jawa bilang tuh nelik jangkrik, cari jangkrik. Nggak belajar, pokoknya disuruh belajar nggak belajar. Waduh, saya pulang malam-malam jam 10 malam, bapak saya ditempeleng. Wah, saya masih ingat sampai sekarang ditempeleng. Tapi saya tidak memberontak kepada orang tua, walaupun saya ingat, tapi tidak terluka. Bahkan saya jadi orang yang kuat, yang tough, dididik dengan keras, tapi saya muncul tough. Kenapa? Karena waktu saya ditempeleng sama bapak saya cerita sama teman, teman, aku ditempeleng sama bapak. Kenapa? Aku suruh belajar cari jangkrik. Iya, kamu yang salah lah. Aku juga ditendang. Jadi waktu saya bilang ditempeleng, teman saya bilang aku juga ditendang. Jadi teman saya bilang juga mengalami hal yang sama, bahkan teman saya bilang kamu yang salah. Saya cerita sama guru, apalagi bu guru bilang makanya nurut sama orang tua, kalau kamu tuh yang salah. Jadi saya cerita kepada siapapun, orang menyalahkan saya, sehingga akhirnya saya memang sadar bahwa saya salah. Karena saya sadar saya salah, bahkan saya bisa-bisa minta maaf orang tua atau tidak mengulangi. Sekarang gimana kalau anak zaman sekarang ditempeleng sama orang tuanya? Dia cerita sama temannya kan, apalagi temannya teman Instagram, teman Facebook, orang Singapura, atau teman di Jakarta tapi asalnya di luar negeri, sekolahnya internasional. Dia cerita sama temannya pasti bilang, orang tuamu nggak berbudaya. Temannya menyalahkan orang tuanya, karena zaman sekarang anak berteman dengan orang yang lain. Atau misalnya anaknya cerita sama gurunya, waduh gurunya sudah ikut seminar hati bapak, ya kan? Maka gurunya bilang, waduh kamu mesti berdoa buat orang tuamu tuh nggak mengerti hati bapak, gitu ya. Jadi akhirnya anak menyalahkan orang tuanya, karena siapapun kepada siapa dia bercerita, kepada guru sekolah minggunya, kepada pendetanya, maka semuanya berkata ya doakan papamu belum bertobat, wah dicap lagi belum bertobat. Jadi kita bercerita kepada siapa saja, anak yang sekarang dikerasin, dia akan menyalahkan orang tuanya. Bahkan mungkin kalau cerita sama teman Facebooknya, Instagramnya yang luar negeri, wah kalau di negara aku begitu, itu tetanggaku aku lihat tetanggaku pukul anaknya, aku telepon polisi datang tuh. Jadi hampir banyak orang yang akan menyalahkan orang tuanya. Akhirnya anak pun akan menyalahkan orang tuanya. Artinya, saya sendiri yang dididik dengan keras oleh orang tua saya, menghasilkan sikap nurut, taat, hormat, tabah, ulet. Tapi saya nggak berani dididik anak saya dengan keras. Karena kalau saya kerasin anak saya, dia akan bercerita kepada lingkungannya, temannya, gurunya, gerejanya, akan meresponir yang berbeda dengan saya dulu kalau bercerita dengan lingkungan. Sehingga cara tidak boleh sama, karena keadaan sudah berubah. Ini kalau kita bicara mendidik anak dengan kekerasan, bahkan termasuk secara fisik. Nah, lalu gimana dengan orang tua yang tidak pernah merasa salah, selalu benar, anaknya yang salah? Nah, sama sebenarnya esensinya, ya. Orang tua tidak boleh melakukan kekerasan secara fisik, tidak boleh melakukan kekerasan secara psikologis. Karena kenyataannya kan orang tua juga tidak selalu benar. Apalagi zaman sekarang, ya, banyak hal-hal yang anak malah lebih tahu. Kalau saya dulu kan orang tua tuh hormat banget. Kenapa? Saya punya pengalaman orang tua saya lebih pintar, lebih tahu. Contoh, saya punya mainan. Bapak, mainan saya rusak. Bawa sini saya betulin. Waduh, makasih Pak. Wah, pintar Bapak. Saya punya pengalaman, bapak saya betulin mainan saya.
Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu gadgetnya rusak, cari anaknya kan, anak kelas 1 SD, 2 SD aja udah, duh, ini Instagram mama, papa bermasalah, Facebook papa bermasalah, komputer papa bermasalah, gadget papa bermasalah. Anak kelas 1 SD udah bisa betulin. Ini pak, udah bener. Gimana caranya nak? Susah jelas sih. Kalau ada masalah hubungin aku. Anak-anak sekarang punya pengalaman bahwa papa mamanya nggak ngerti apa-apa. Dan itu bukan cuma kejadian soal gadget yang bermasalah, termasuk nanti kalau apps-nya, software-nya, hal yang lain. Itu anak jauh lebih ngerti. Misalnya Bapak tinggal di Jakarta, udah berapa lama? Sejak lahir Pak, dan sekarang umur saya udah 40 tahun. 40 tahun di Jakarta. Punya anak nggak yang baru 8 tahun? Itu anak lebih pintar daripada bapaknya dalam hal cari alamat. Apalagi kalau bapaknya jadul, ya kan? Pak, beli es krim, di mana? Di sini. Itu di mana? Udah, Papa pegang setir aja ya. Aku bilang kiri-kiri, aku bilang kanan-kanan. Anaknya bisa tahu tempat di mana dia belum pernah. Saya bawa anak saya ke Hong Kong. Saya udah 4-5 kali ke Hong Kong. Anak saya baru pertama kali itu. Dia yang mimpin saya pergi kemana, naik bus berapa. Loh, kamu tahu nomor bus berapa? Yang namanya gadget. Gadget itu kan smartphone. Namanya smart, pinter banget. Kita bisa konekkan HP kita dengan sistem transportasi negara itu. Sehingga kita mau pergi kemana, masukkan lokasinya, asal sudah install apps-nya mengenai travelingnya, lalu kita nanti akan muncul ke situ tuh naik bus nomor berapa, stasiun apa, ganti nomor berapa lagi. Saya masih tanya sama anak, lama nggak nunggu busnya? Sekian menit. Kok tahu? Nih busnya masih di sini. Lah, orang tua kadang untuk hal seperti itu tergagap-gagap. Nah, makin banyak pengalaman-pengalaman bagi si anak bahwa orang tuanya itu nggak ngerti apa-apa gitu ya. Kan makin susah anak hormat orang tua. Belum lagi anak mulai ngerti. Misalnya gara-gara COVID ini, COVID mempercepat shifting. Shifting itu digitalisasi yang terlalu cepat. Revolusi nggak cukup, evolusi perubahan pelan-pelan, revolusi sangat cepat, revolusi masih kurang, disebut shifting. Shifting itu sebelum COVID. COVID datang, yang sudah shifting, sudah amat sangat cepat, lebih daripada revolusi, itu shifting. COVID datang, ini shifting dipercepat lagi, namanya apa? Udah susah dikasih istilahnya. Perubahannya amat sangat cepat. Jangan-jangan anak remaja Anda, atau anak SMA Anda, sudah googling nih, udah tahu nih. Pekerjaan yang tidak ada 15 tahun ke depan. Sehingga dia nggak mau sekolah itu. Orang tuanya nggak tahu. Nah, orang tuanya ngotot nih. Kamu sekolah ini. Wah, anaknya pasti ngajak berantem. Bukan karena mau memberontak. Anaknya lebih ngerti. Dari analisa ilmiah, tren ekonomi, tren bisnis, berdasarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat, maka kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibutuhkan lagi 10-15 tahun ke depan. Diperkirakan ada usaha-usaha bisnis yang bakal tutup 5-10 tahun ke depan. Nah, apakah orang tua tahu? Belum tentu, ya kan? Artinya apa? Hari-hari ini memang kadang-kadang akan banyak kasus di mana anak dan orang tua berbeda pendapat dan bisa-bisa orang tua tidak tahu atau yang salah. Maka saran saya ini, saran saya, apalagi sekarang ini, orang tua tidak boleh ngotot sok tahu, sok benar, sok pinter, karena jangan-jangan anak lebih benar, lebih tahu, lebih pintar. Kalau orang tua ngotot, ya akhirnya misalnya kalau contoh gampangnya soal sekolah. Saya ini generasi yang taat sama orang tua. Contohnya saya sendiri. Ibu saya pengen saya jadi insinyur. Saya sekolah insinyur, lulus tepat waktu 4 tahun, walaupun lulusnya tidak kumlot. Walaupun SMA-nya bintang pelajar. Ketika saya masuk kerja di Astra, dites. Saya tuh nggak cocok jadi insinyur. Makanya Astra tempatkan saya sebagai marketing. Artinya saya sekolah salah jurusan. Jadi sampai sekarang insinyur saya industri nggak dipakai. Lebih banyak ngajar, maka saya ngambil kuliah lagi. Magister pendidikan, bukan sekolah Happy Lekit. Saya kuliah lagi, ngambil doktoral teologi. Teologi sampai doktoral, karena waktu kuliah di IPB dulu saya pun udah ngambil teologi juga. Nah, saya ini salah jurusan, tetapi saya taat sampai lulus. Tapi Bapak Ibu nggak boleh dengan anak zaman sekarang. Saya berjumpa dengan banyak anak-anak mahasiswa zaman sekarang yang pindah jurusan, berhenti kuliah. Kenapa alasannya? Aku nggak suka, dan orang tuanya marah. Mosok alasan hanya karena nggak suka. Nggak suka bukan hanya. Anak zaman sekarang pertama ngerti bisnis apa yang ke depan yang bagus, pekerjaan apa yang dibutuhkan, kan keadaan berubah luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu hebat sekarang bisa-bisa udah nggak dibutuhkan lagi, dan muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang milenial, yang digital, yang futuristik, yang anak ngerti. Maka kalau saya betul-betul keadaan yang berubahnya cepat sekali ini, orang tua jangan sok tahu, sok pinter, sok bener. Ya, syukur bener, syukur tahu, syukur pinter.
Kalau tidak, kan repot ya. Anak sekarang ini nggak seperti dulu, ya mau kuliah yang dia nggak suka. Nah kalau dipaksa sama orang tuanya, karena orang tua sok ngerti, sok bener, sok hebat, akhirnya anak apa? Pindah jurusan, uang pangkal 300 juta hilang, 500 juta hilang. Selain habis waktu, habis biaya. Maka kita masuk di era parenting yang berbeda dengan era-era sebelumnya, di mana harus menekankan, mengedepankan komunikasi, diskusi, berbicara, ya musyawarah, dengerin anak. Karena anak belum tentu ikut-ikutan temennya. Jangan-jangan dia betul-betul tahu. Nah, gimana taunya bahwa anak itu betul-betul tahu atau ikut-ikutan temennya? Ya dengarkan. Makanya hari-hari ini mendidik anak sebenarnya bukan ilmu baru, ya. Alkitab pun sudah lama mengajarkan mengenai menghargai anak, menganggap anak sebagai pribadi. Tapi kita perlu aplikasi praktisnya, ya, lebih lagi untuk mau mendengarkan anak. Karena anak sekarang ini menurut saya hebat-hebat, ya. Anak playgroup aja udah bisa Zoom sekolah pakai online. Belum lagi anak 8 tahun bisa mengalahkan orang tuanya, pengetahuannya mengenai lokasi bukan karena pengalaman pernah pergi, tapi menggunakan gadgetnya lebih canggih, gitu ya. Orang tuanya nyoba pakai Google Map, nyasar. Akhirnya dia bilang, nggak bener tuh Google Map, nyasar, bukan nggak bener, nggak bisa pakai gitu ya, karena dia nggak terlalu bisa melihat dengan teliti beloknya kapan. Apalagi dia berdasarkan suara, 200 meter belok ke kanan, dia 150 udah belok. Jadi banyak orang tua yang tergagap-gagap dengan teknologi, sehingga menjadi ada gap dengan anak. Maka hari-hari ini penting sekali kita perlu bersahabat dengan anak, bahkan bisa bekerja sama dengan anak. Bahkan ini lagi-lagi, bukan bekerja sama lagi loh, bekerja betul-betul. Saya punya teman, dulunya dia manajer bank, tapi pensiun dini karena keadaan ekonomi, sama bank di PHK lebih awal, dipensiunkan lebih awal, lalu buka usaha jual makanan. Tahu nggak? Cucunya, bukan anak, cucunya baru 11 tahun yang bisa bikin labelnya dan marketing lewat Facebook dan Instagram, itu si cucu. Karena orang tuanya walaupun manajer bank cukup edukasi bukan, tetapi tetap kalah dengan anak remaja yang pandai mengelola akun sosmed. Sehingga ini bukan anak lagi, cucu lagi yang bisa membantu opah omahnya jualan online. Jadi memang de facto anak-anak sekarang itu kadang saya pun terperangah gitu ya. Anak 11 tahun mampu seperti itu. Kadang kita meragukan kemampuan si anak. Tapi sekali lagi, COVID datang, pandemi datang, new normal datang, dan banyak orang tua, generasi yang tua tergagap-gagap dengan keadaan yang berubah cepat ini. Tapi ingat, anak-anak lahir pada situasi seperti ini. Karena anak-anak lahir situasi seperti ini, mereka punya kemampuan adaptasi justru dengan situasi ini jauh lebih baik. Mereka terbiasa googling, mereka terbiasa searching informasi, mereka kadang tahu itu hoax apa tidak, ibunya terima berita ya langsung di broadcast aja, anaknya bilang, "Ma, itu hoax." Tapi Anda di Google, nggak semuanya yang di Google bener gitu kan. Nah, makanya anak-anak sekarang ini orang tua lebih-lebihnya, apalagi sekarang ini ya, orang tua perlu dengarkan anak. Karena jangan-jangan anak justru lebih tahu, lebih benar, dan lebih pintar. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari kesalahan pengasuhan yang tidak perlu. Yang orang tua harus ngotot atau radikal menurut saya adalah dalam hal nilai-nilai moral, nilai-nilai firman Tuhan. Itu orang tua yang yakin benar-benar dengan nilai kebenaran firman Tuhan, di situ orang tua harus kuat. Tetapi dalam hal teknis, fashion, cara, dan gaya, ya ini harus fleksibel. Tapi nilai, moral, etika, ini orang tua yang harus mewariskan nilai-nilai ini dari generasi ke generasi. Tuhan memberkati. Nah, itu tadi saudara firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Jarod Wijanarko tentang bagaimana ketika kita menjadi orang tua, kita diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak kita untuk bisa menyikapi saran dan nasihat dari anak-anak kita. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di Filipi 2 ayat 1 dan 2, bahwa hidup di dalam Kristus ada penghiburan, belas kasih, dan juga nasihat. Tentunya nasihat ini bisa datang dari siapa saja loh, termasuk anak-anak kita. So, mari para orang tua, kita mau sama-sama belajar untuk mendengar saran dan nasihat dari anak-anak kita,
Karena belum tentu saran dan nasihat dari anak-anak kita bukanlah hal yang tidak baik. Saya Peter Chandra harus pamit. Ingat, tetap taat protokol kesehatan seperti menggunakan masker dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus berkati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah
sumber kekuatan kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Kau sumber kekuatan